بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, kita lanjutkan kajian kita meskipun lama jaraknya ini Pak, karena beberapa kali memang meminta saya itu ada kegiatan yang bersamaan atau saya ada di luar daerah. Kitab Bulughul Maram ini ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, tentu aslinya berbahasa Arab. Bulughul Maram itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya lah tercapainya keinginan. Yang isinya ini sesungguhnya adalah kumpulan hadis-hadis terkait dengan syariat atau hukum Islam. Jadi ini bukan kitab hadis, sama seperti kitab Riyadhus Shalihin, itu kumpulan hadis-hadis tetapi bukan kitab hadis. Kalau kitab hadis itu kan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian lagi Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, nah itu kitab hadis. Tapi kalau seperti ini Bulughul Maram, dia bukan kitab hadis, hanya kitab kumpulan hadis-hadis, dan Bulughul Maram ini khusus hadis-hadis terkait dengan hukum Islam. Nah, kemudian Bulughul Maram ini ditulis kembali, dilengkapi dengan tahqiq dan takhrij dari Muhammad Nasiruddin Albani. Takhrij itu artinya bagaimana mengeluarkan hadis itu dari tempatnya. Nah, kemudian dilihat di situ status matannya bagaimana, sanadnya seperti apa. Nah, kemudian lalu diberi catatan hadis ini dhaif, hadis ini sahih, hadis ini hasan dan sebagainya. Oleh karena itu siapapun boleh menggunakan kitab ini dan tergantung kepada keyakinan saja lagi. Apakah di sini disebutkan misalnya hadis ini dhaif, apakah kita akan memakai hadis dhaif itu atau tidak? Nah, jelas di Muhammadiyah dalam bidang ibadah khususnya kita hanya menggunakan hadis-hadis yang sahih, tidak menggunakan hadis yang dhaif sebagai landasan kita melakukan amal ibadah. Kajian kita beberapa bulan yang lalu masih terkait dengan masalah toharoh dan sudah sampai pada kajian tentang wudhu. Nah, saya lanjutkan pada siang hari ini tentang tayamum. Bapak dan Ibu sekalian, toharoh khususnya tentang wudhu, mandi dan tayamum itu terdapat di dalam salah satu ayat Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, jika kamu ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu hingga siku, wamsahu biru'usikum, sapulah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu hingga mata kaki. Ini ayat syariat tentang wudu. Lanjutan ayat itu masih di ayat 6, wa in kuntum junuban fattoharu, dan jika kamu junub fattoharu, maka mandilah. Nah, ini sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu di dekat Masjid Mujahidin dulu itu. Lanjutan ayatnya lagi masih ayat 6 surah Al-Maidah, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Jadi lanjutan ayat itu kata Allah, wa in kuntum mardha, dan jika kamu sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan musafir, au jaa ahadum minkum minal ghaib, atau kamu selesai buang hajat, buang air besar, buang air kecil, au lamastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, falam tajidu ma'a, maka kamu kemudian tidak menemukan air untuk keperluan itu tadi, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah atau debu yang baik. Bagaimana cara bertayamumnya? Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu,
maka usaplah, sapulah wajahmu dan tanganmu darinya. Nya itu kembali kepada tanah atau debu yang bersih yang baik tadi. Jadi begitu ayat Al-Qur'an menyebutkan bahwa apabila kita tadi ingin melakukan sholat, maka salah satu syaratnya adalah bahwa badan kita harus bersih dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Maka untuk itu membersihkannya adalah dengan cara berwudu. Tetapi apabila kita junub, bukan berwudu cara membersihkannya, tetapi dengan cara mandi janabah. Namun ada kalanya dengan sebab-sebab tertentu kita tidak mungkin untuk melaksanakan wudu atau mandi, maka solusinya lah dengan cara tayamum. Nah, dalam ayat tadi tayamum itu baru diperbolehkan apabila pertama tadi wa in kuntum mardo, kita dalam keadaan sakit. Sakit yang membolehkan kita tayamum itu adalah apabila kita paksakan berwudu, tentu wudu itu kan menggunakan air, maka dikhawatirkan sakit kita akan semakin parah, semakin bertambah. Bahkan dalam hadis itu ada disebutkan orang itu yang mandi sampai meninggal dunia dia. Maka yang seperti sakit seperti itulah yang membolehkan kita bertayamum. Tapi kalau sekedar sakit kepala, sakit gigi, sakit perut, bisulan misalnya gitu ya, yang tidak ada persoalan terkena air ketika wudhu atau mandi, maka itu tidak boleh kita bertayamum. Jadi artinya tidak semua sakit dapat dijadikan alasan untuk kita boleh bertayamum. Wa in kuntum mardo. Yang kedua, au ala safarin, atau kita dalam perjalanan safar. Yang dalam perjalanan itu boleh jadi air ada tetapi sangat terbatas. Katakanlah kalau kita naik bis ke Pangkalan Bun dari Palangkaraya, dalam bis masuk waktu sholat, kita kepengen sholat di dalam bis, tidak mungkin kita berwudu di dalam bis, apalagi dalam pesawat. Kalau Bapak Ibu berangkat ke Arab Saudi, Makkah, Madinah dari sini itu sekitar 10 jam. Itu tentu ada melampaui waktu sholat, 2 sholat biasanya kita lampaui, zuhur, asar, atau maghrib, isya. Maka kita kan harus berwudu tadi. Tetapi di pesawat tidak memungkinkan kita berwudu meskipun air untuk berwudu itu ada. Karena kalau kita berwudu di pesawat itu memang dilarang kan gitu. Dikhawatirkan air itu akan merembes masuk ke kena kabel-kabel pesawat, itu bisa membahayakan penumpang. Atau dalam bis tadi air ada tapi terbatas. Nah itu yang membolehkan kita bertayamum. Aw ala safarin. Aw jaa ahadum minkum minal ghait, atau kita baru saja selesai buang air, buang hajat. Air ada tetapi cukup untuk kita cebok, untuk kita membersihkan, tetapi tidak cukup untuk berwudu. Aula mastumun nisa, atau kita menyentuh perempuan. Nah, menyentuh perempuan di sini itu memang berbagai tafsiran. Ada yang mengartikan menyentuh itu diartikan secara harfiah literally, pokoknya apabila bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dan itu bukan mahram antara keduanya, maka meskipun dia sudah wudu, maka diharuskan dia berwudu kembali menurut satu pendapat. Tetapi ada pendapat lain menyatakan bahwa menyentuh di situ tidak diartikan secara tekstual, tapi diartikan secara kontekstual, bahwa menyentuh itu adalah identik dengan hubungan suami istri atau jima. Nah, maka kalau kita menggunakan makna tafsir yang kedua ini, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram selama itu tidak dilandasi atau tidak menimbulkan nafsu syahwat, maka itu tidak membatalkan wudu, tidak jadi masalah. Kenapa kita mengartikan demikian? Ini bukan sekadar arti menghayal-hayal memaknainya, tetapi juga didasarkan kepada beberapa hadis Nabi. Nabi itu sering ya dalam ketika melakukan sholat tahajud misalnya, antara lain ketika akan melakukan sholat, bahkan juga sholat-sholat yang lain, Nabi sering terlebih dahulu mencium istrinya. Dan Nabi tidak berwudu lagi. Itu tandanya bahwa suami istri, kalau istri atau suami kita itu kan tidak bisa disebut mahram, kan bukan mahram itu. Kalau di masyarakat kita sering menyebutnya muhrim. Ini kata yang tidak tepat menurut saya. Muhrim itu adalah orang yang sedang berihram, disebut muhrim. Tapi kalau orang yang haram dinikahi itu mahram namanya.
Kan rencak di masyarakat tuh, bukan muhrim ya. Maksudnya tuh bagus, tetapi sebutannya tidak pas. Jadi sekali lagi muhrim itu artinya orang yang sedang berihram. Tapi orang yang haram atau tidak boleh dinikah itu mahram. Nah pertanyaannya, istri atau suami itu mahram apa bukan? Bukan kan, karena kita nikahi. Berarti istri atau suami itu adalah bukan mahram. Nah tadi disebutkan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Nah jadi Nabi pernah mencium ya istrinya itu. Kemudian lagi ketika Nabi tahajud itu ada hadis menyatakan, terutama dari Siti Aisyah. Malum Siti Aisyah itu kan dinikahi dalam usia yang masih sangat muda. Nah ketika Nabi itu tahajud ya, kita jangan membayangkan rumah Nabi itu besar, mewah seperti rumah kita, ada listrik, ada segala macam, kan tidak ada waktu itu. Sehingga mungkin gelap-gelapan. Nah Siti Aisyah itu sering meraba-raba Nabi itu di mana. Ternyata Nabi itu sedang sholat, dan yang diraba itu adalah telapak kaki atau tumit Nabi. Nabi tidak membatalkan sholat, terus saja. Jadi kita tidak mengada-ada, kita di Muhammadiyah itu memaknai aula mastumun nisa di situ adalah bersentuhan dalam makna tadi, berhubungan badan. Atau kalaupun ingin lebih ekstrim lagi, bisa saja dimaknai itu adalah bersentuhan kulit yang menimbulkan syahwat, meskipun tidak melakukan hubungan badan. Nah makanya ini saya menggunakan logika saja Bapak dan Ibu. Kalau Imam Syafi'i itu menyebutkan, kan ada kaul kadim, ada kaul jadid. Kaul kadim pendapat terdahulu, kalau kaul jadid itu pendapat yang belakangan. Pada kasus yang sama, ternyata pendapatnya berbeda. Dalam hal tadi bersentuhan kulit yang bukan mahram ini. Kaul kadimnya menyatakan bersentuhan kulit yang bukan mahram itu membatalkan wudu, kecuali apabila kita bersentuhan dengan anak-anak atau dengan orang yang sudah tua, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek. Jadi bersentuhan kepada dua jenis orang ini, meskipun mereka bukan mahram, maka itu tidak membatalkan wudu menurut Imam Syafi'i pada pendapat terdahulu. Tetapi pada kaul jadid, pendapat terbarunya, beliau kemudian sedikit meralat pendapat itu. Kalau dulu bersentuhan dengan orang yang sudah tua tidak membatalkan wudu, maka sekarang kata beliau itu batal. Kenapa dinyatakan batal? Karena ternyata orang-orang tua itu, kakek-kakek, itu ternyata masih punya syahwat. Berarti titik tekannya kan syahwat di situ. Itulah beda laki-laki dan perempuan ya. Kan di TV kemarin ada itu yang seorang kakek 65 tahun menikahi gadis 19 tahun kan. Maharnya 700 juta. Kemudian keluarga yang mempelai perempuan itu kan diberangkatkan umroh semuanya. Cuma kan memang ya secara biologis ya, mungkin Pak Wahyu yang di bidang IPA ini lebih tahu daripada saya. Itulah perbedaan laki-laki dan perempuan. Perempuan itu kan ada masanya kan. Kalau sudah menopause, dalam hal mohon maaf ibu-ibu, dalam hal seksual itu kan sudah sangat menurun, bahkan mungkin sudah hilang nafsu syahwat itu. Nah berbeda katanya dengan laki-laki. Laki-laki ini satu tuha apapun itu masih ada, walaupun mungkin berkurang begitu ya. Nah makanya lalu Imam Syafi'i pendapat belakangannya itu menyatakan itu batal. Karena ada kasus ditemukan ada kakek-kakek itu yang kemudian berhubungan badan katanya dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Nah sehingga itu dinyatakan batal. Bahkan menurut saya bisa jadi zaman sekarang pun jika Imam Syafi'i itu masih hidup, mungkin saja bersentuhan dengan anak-anak pun itu juga bisa batal. Karena anak-anak kita sekarang kayaknya dalam hal demikian lebih cepat dewasa ketimbang kita pada zaman dulu. Saya itu kelas 3 SMP masih main ini Pak dulu. Ada ban bekas, ban sepeda motor itu didorong pakai bilah kayu gitu. Kelas 3 SMP coba. Main logo, tahu logo dari tempurung kelapa itu. Tapi zaman sekarang kan mainannya sudah handphone Android dengan berbagai macam konten di dalamnya. Jadi itu tadi kaul kadim dan kaul jadid. Nah bagi kita sekali lagi aula mastumun nisa di situ menyentuh perempuan itu adalah tadi jima. Maka apabila sekali lagi kita tidak menemukan air atau ada air sedikit, kan ayat berikutnya falam tajidu ma'ah. Kemudian kamu tidak menemukan air atau air itu ada tetapi sedikit,
fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Nah, hal ini kemudian juga dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi tentang tata cara bertayamum. Di antaranya adalah yang tercantum dalam kitab Bulughul Maram ini. Dan dalam salah satu hadis disebutkan dalam kitab ini bahwa Nabi itu diberikan beberapa kelebihan atau keutamaan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Salah satu kelebihan yang diberikan kepada Nabi dan umatnya itu adalah bahwa bumi ini itu bisa dijadikan sebagai alat atau tempat toharoh, yaitu tayamum tadi. Yang lain bumi bisa dijadikan tempat sujud atau masjid. Artinya kita sholat tuh di mana aja, yang penting di permukaan bumi itu boleh, tidak mesti harus di tempat khusus. Yang penting tempat itu tadi adalah bersih dari najis. Nah, itu salah satu kelebihan yang diberikan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya. Kemudian ada hadis lagi menyatakan wa an Ammar bin Yasir qala ba'athanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajah fa'ajanabtu falam ajidil ma fatamarraqtu fis sa'id kama tamarraqud dabbah summa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fakadzartu lahu dzalik faqala inna ma kana yakfika an taqula biyadaika hakadha summa daraba biyadaihi al-ard darbatan wahidah summa masahas syamal alal yamin wa zahiru kaffaihi wa wajahahu. Dari Ammar bin Yasir berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan, lalu aku junub dan tidak mendapatkan air, maka aku bergulingan di atas tanah seperti yang dilakukan binatang. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu padanya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau cukup dengan kedua belah tanganmu begini. Lalu Nabi menepuk tanah sekali, kemudian mengusapkan tangan kirinya atas tangan kanannya, punggung kedua telapak tangan dan wajahnya. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya hadis ini sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini ternyata ada salah seorang sahabat itu yang belum tahu tentang tata cara bertayamum. Ketika beliau diutus, yaitu Ammar bin Yasir tadi, kemudian beliau itu junub. Maka ketika akan sholat, beliau berguling-guling di atas tanah seperti binatang yang berguling-guling di atas tanah karena beliau tidak menemukan air. Nah, ketika disampaikan kepada Rasul, lalu Nabi mengatakan, beliau menepuk tanah sekali, kemudian mengusapkan tangan kirinya atas tangan kanannya, punggung kedua telapak tangan dan wajahnya. Artinya hadis ini sudah jelas menyatakan ketika kita bertayamum tentu tidak berguling-guling tadi, cukup dengan menepukkan kedua telapak tangan kita ke tanah atau ke tempat yang ada debunya, ada tanahnya, itu cukup sekali. Lalu disapukan ke tangan dan ke wajah. Nah, hadis yang pertama ini menyebutkan tangan dulu baru wajah. Tapi hadis-hadis yang lain menyebutkan wajah dulu baru tangan. Makanya sering saya menyampaikan, berbeda dengan wudhu, kalau wudhu itu jelas harus tertib. Tertib itu artinya berurutan gitu, tidak boleh ditukar-tukar urutannya itu. Kenapa demikian? Karena antara ayat dan hadis yang menjelaskan tentang wudhu itu sama urutannya. Makanya ulama fikih menyebutkan wudhu itu harus tertib. Bila tidak tertib, tidak sah wudhunya. Nah, berbeda dengan tayamum, menurut saya tidak ada rukun itu tertib. Kenapa? Karena beberapa hadis Nabi itu berbeda. Ada yang muka dulu baru tangan, ada yang tangan dulu baru muka. Cuma kita di Muhammadiyah tetap muka dulu baru tangan. Pertimbangannya apa? Ayat menyebutkan muka dulu baru tangan. Tapi kalau tangan dulu baru muka boleh tidak? Boleh. Hadis Nabi menyebutkan begitu. Di sini disebutkan menepukkan tangan ke tanah tadi cukup sekali. Sangat berbeda dengan yang diajarkan oleh para ustadz, para guru agama kita di sekolah. Karena memang sebagian besar kan tidak Muhammadiyah. Saya juga diajari guru agama saya sejak SD sampai SMP bertayamum itu 2 kali menepuk tangan itu ke tanah. Jadi tepukan sekali dulu ke tempat tertentu gitu kan, plek, ditiup atau digoyang-goyang begini gitu kan. Baru disapukan ke muka. Dan menyapunya itu jangan seperti wudhu, digosok-gosok gitu, tidak. Kalau wudhu itu kan membasuh memang digosok-gosok. Tapi kalau menyapu, sampai ke menyapu kepala itu tidak perlu, pokoknya asal lewat aja tangan.
Setelah itu langsung kita sapukan ke tangan dan punggung tangan sampai pergelangan tangan saja. Jadi tidak sampai siku. Nah, jadi perbedaan kita, paham kita di Muhammadiyah dalam hal tayamum dengan orang lain itu terletak di situ. Apa bedanya? Pertama, dilihat dari segi jumlah tepukan. Di luar Muhammadiyah tadi, khususnya Nahdiyin itu menepuk tangan itu kan 2 kali. Tepuk pertama sapu muka dulu, lalu tepuk kedua berpindah tempat lagi karena dianggap bekas tepukan pertama itu mustakmal. Nah, saya ingin ingatkan kembali ketika kita membahas wudu, membahas air, di Muhammadiyah itu tidak ada yang namanya air mustakmal. Walaupun diartikan air mustakmal itu adalah air yang sudah terpakai untuk bersuci. Jadi bagi kita, air bekas bersuci itu pun masih bisa digunakan untuk bersuci. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa air bersih yang kepercikan air mustakmal itu menjadi mustakmal juga. Misalnya sampean mandi di bak mandi, ini mandi junub itu kan, bukan mandi biasa. Berarti kan ibadah itu mandi junub itu. Nah, ketika kita mengambil air 1 cebok, kita siram ke kepala kita atau ke badan kita, mengambil lagi cebokan berikutnya. Apakah ada jaminan air yang di tangan kita ini kadang menetes ke bak mandi? Pasti menetes. Apakah kadang boleh lagi dipakai itu? Bagi kita boleh. Nah, ini juga didasarkan kepada hadis Nabi. Nabi itu pernah berwudu ketika menyapu kepala itu mengambil air yang lengket di jenggot beliau, disapukan ke kepala. Yang lengket di jenggot itu kan bekas membasuh muka. Berarti tidak ada mustakmal. Air aja tidak ada mustakmal, apalagi debu. Makanya mereka itu kan saya juga diajarkan kan begini dulu, tepukan yang kedua. Kan setelah muka tadi tepuk ambil tempat yang lain. Nah, menyapu kan begini. Jadi jangan digenggam begitu, tapi begini. Dibalik. Nah, ini diangkat lagi yang ini yang jalan gitu. Kenapa diangkat? Karena ini sudah dianggap mustakmal tadi. Padahal kalau kita menggunakan logika, ketika kita menjalankan itu sudah mustakmal. Sama kita membasuh muka saja, Bapak Ibu. Membasuh muka. Kan biarkan dari kening kan. Ketika air itu turun ke bawah, apa tidak mustakmal air yang turun ke bawah itu? Kita gosok-gosok lagi. Mustakmal, kalau itu dianggap mustakmal. Nah, tapi tidak berarti kita menyalahkan punya orang. Kalau saya itu silahkan kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda tafsiran, berbeda dalam praktek ibadah. Yang penting kita tidak menyalahkan dan kita tahu ilmunya begitu saja. Nah, jadi tidak ada tadi yang mustakmal itu. Demikian pula debu. Hadis berikutnya, wa fi riwayatil Bukhari wa daraba bi kaffayhil ard wa nafa'a fihi ma thumma masaha bihima wajahu wa kaffaihi. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan beliau menepukkan tangannya pada tanah, kemudian meniupnya dan mengusapkan kedua tangannya pada wajahnya serta kedua telapak tangannya. Nah, kalau hadis pertama tadi tangan dulu baru wajah, hadis kedua ini wajah baru tangan. Nah, ini kalau kita simpulkan beberapa hadis ini memang tangan yang disapu itu adalah telapak tangan dan punggung tangan, tidak sampai siku. Karena tidak ada hadis sahih yang menyebutkan bahwa bertayamum itu ketika kita menyapu tangan itu sampai siku, berbeda dengan wudu. Wudu itu jelas ayat dan hadisnya menyebut ilal marafiq, sampai siku. Kalau tayamum tadi famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Tidak ada wa aidikum ilal marafiq. Jadi kalau kita bertayamum menggunakan baju lengan panjang, tidak perlu lengan baju itu digulung. Karena kita menyapunya itu hanya cukup telapak tangan dan punggung tangan saja. Jadi sangat ringkas. Ini tidak berarti kita di Muhammadiyah itu menggampang-gampangkan urusan ibadah. Karena memang contoh Nabi seperti itu. Kemudian bahkan Nabi menyatakan, nah ini yang dhaif ya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tayamum itu dengan 2 tepukan. 1 tepukan untuk wajahnya dan 1 tepukan untuk kedua tangannya sampai pada siku-sikunya. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan para imam hadis menganggapnya mauquf. Mauquf itu artinya hadisnya itu tidak sampai kepada Rasulullah, hanya sampai di sahabat.
Jadi dari Ad-Daraqutni tarik ke atas, itu ternyata sampai di sahabat saja, tidak sampai ke Rasulullah. Makanya kita kadang menggunakan hadis ini. Kemudian lagi catatan disebutkan di sini, disebutkan hadis ini dhaif. Jadi yang pertama mauquf, yang kedua dhaif. Yang menyatakan tadi bertayamum itu 2 kali menepukkan tangan ke tanah. Nah, sekali lagi kita tidak menggunakan hadis-hadis dhaif sebagai landasan untuk melaksanakan amal ibadah. Hadis berikutnya disebutkan bahwa wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safar fahadarat as-shalah wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan thayyiba fasallaya thumma wajadal ma'a fil waqti fa'ada ahaduhuma as-shalah wal wudu'a wa lam yu'idil akhar thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakadha fadzakara dzalika lahu. Ada 2 orang laki-laki keluar bepergian lalu datanglah waktu sholat sedangkan mereka tidak mempunyai air. Maka mereka bertayamum dengan tanah suci dan menunaikan sholat. Kemudian mereka menjumpai air pada waktu itu juga. Jadi mereka tadi ingin sholat, waktu sholat sudah masuk, air tidak ada, lalu mereka berdua bertayamum dan melaksanakan sholat. Namun setelah mereka selesai sholat melanjutkan perjalanan, kemudian mereka menemukan air. Nah, lalu salah seorang dari keduanya mengulangi sholat dan wudhu, sedang yang lainnya tidak. Dua-duanya sudah sholat tadi dengan cara tayamum. Melanjutkan perjalanan, lalu mereka menemukan air. Waktu sholat masih ada, mereka berdua ini berbeda. Kemudian satunya wudhu dan mengulangi sholatnya, yang satu tidak berwudhu dan tidak mengulangi sholatnya. Kemudian mereka menghadap Rasulullah dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulanginya, artinya cukup tayamum, sholat, tidak mengulangi sholatnya, engkau telah melakukan sesuai sunnah dan sholatmu sudah sah bagimu. Dan beliau bersabda kepada yang lainnya yang mengulangi sholat tadi, engkau mendapatkan pahala 2 kali. Ini sahih hadisnya Bapak dan Ibu. Artinya apa? Kalau kita sudah sholat dengan cara bertayamum, kemudian di waktu lain kita tayamum tadi karena air tidak ada atau sedikit, ternyata beberapa waktu kemudian waktu sholat masih ada, kita menemukan air, lalu kita berwudu dan mengulangi sholat kita, itu dibolehkan. Bahkan Rasul menyatakan kita mendapat pahala 2 kali. Tapi kalau tidak mengulangi, maka sholat kita tadi sudah sah. Tetapi jangan dianggap lalu sholat kita yang tayamum tadi tidak sah setelah kita menemukan air. Tidak begitu. Kemarin hari Sabtu pagi saya didatangi oleh warga kita, suami istri yang ingin melaksanakan umroh. Nah, salah satunya tadi dia sudah ikut manasik nih dengan pihak travel. Lalu oleh pembimbing manasik umroh itu disebutkan ketika nanti kita di pesawat, lalu di situ kita sholat, maka kita harus bertayamum dengan menepukkan tangan ke belakang kursi pesawat yang ada di depan kita. Dan tentu dia mengajarkan menepukkannya 2 kali di tempat yang berbeda. Nah, lalu lagi disampaikan oleh pembimbing manasik itu, nanti kalau kita sudah mendarat di Madinah, waktu sholat masih ada, maka cepat-cepatlah kita mengambil air wudhu di bandara dan kita mengulangi kembali sholat tadi, karena sholat yang tadi dianggap batal setelah kita menemukan air. Dianggap batal. Nah, ini yang saya tidak pas. Yang bisa batal itu adalah tayamum kita apabila kita menemukan air, maka sudah habis masa berlaku tayamum kita. Tapi tidak berarti kita harus mengulangi sholat. Maksud saya, seandainya pembimbingnya tadi menyatakan ayo kita sholat lagi setelah menemukan air karena kita akan dapat pahala 2 kali, nah itu bagus. Tapi kalau dia menyatakan maka sholat kita yang tadi di pesawat itu dianggap tidak sah, dianggap batal karena kita menemukan air, ini atas dasar apa pendapat seperti ini? Nah, kebetulan dia bertanya kepada saya, suami istri tadi, tidak begitu. Bahkan saya perlihatkan kitab hadis ini, baca, saya katakan. Jadi dalam hal agama, apalagi ibadah, kalau kita berpendapat boleh, tidak boleh, batal, tidak batal, itu harus ada dasarnya, bukan hanya semata-mata pendapat hasil pemikiran. Nah, ini hadisnya tadi yang menyebutkan kalau kita ingin mengulangi sholat itu juga lebih baik. Sama aja seperti kita menyentuh Al-Quran itu. Wajib wudu apa tidak?
bagi kita di Muhammadiyah tidak wajib berwudu, tetapi kalau berwudu itu lebih baik. Lalu, tapi jangan dikatakan kalau kada berwudu maka kada sah mengajinya, kada sah membaca Al-Qur'annya. Nah, ini pendapat yang berlebih-lebihan menurut saya. Lalu ada pendapat fikih begini. Pertanyaannya adalah, apakah tayamum itu hanya untuk sekali sholat atau boleh digunakan untuk sholat-sholat berikutnya? Kita di Muhammadiyah, ya, selama kita tidak batal setelah bertayamum tadi dan kita tidak menemukan air sampai sholat berikutnya, maka tayamum yang tadi itu boleh digunakan untuk sholat berikutnya. Artinya tidak perlu bertayamum lagi. Tapi ada pendapat tayamum itu hanya untuk satu kali sholat. Berikutnya, masuk waktu sholat berikutnya, meskipun tidak ada air, maka kita tayamum lagi, meskipun tidak batal. Nah, ini ada hadis, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala minas sunnati an alla yusalliya rajul bit tayammumi illa shalah wahidah thumma yatamammamu lis-shalah al-ukhra. Termasuk sunnah Rasul adalah seseorang tidak menunaikan sholat dengan tayamum kecuali hanya untuk sekali sholat saja, kemudian ia bertayamum untuk sholat yang lain. Nah, hadis ini adalah hadis dhaif, hadisnya lemah, karena itu tidak bisa digunakan. Tetapi kalau misalnya kita kepengen bertayamum lagi, ya enggak apa-apa, bagus saja menurut saya, karena tayamum itu ibadah. Tentu kita akan dapat pahala lagi bertayamum. Sama aja kita kalau sudah wudu ini. Mungkin tadi ada sebelum berangkat ke sini ada yang sholat duha kan itu. Sampai sekarang belum batal. Tidak lama kemudian masuk waktu zuhur. Sampai waktu zuhur kita pun tidak batal wudu kita. Lalu kita wudu lagi, itu lebih baik. Hanya tadi saya katakan pendapat di Muhammadiyah itu satu kali tayamum selama kita tidak batal itu boleh digunakan untuk sholat-sholat berikutnya. Jadi kesimpulan intinya adalah bahwa kita itu di Muhammadiyah, ibadah itu harus ada sandaran dalil. Ibadah itu ketat bagi kita. Semua ibadah itu haram dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan. Beda dalam urusan muamalah duniawi. Semua boleh kecuali ada dalil yang melarang. Termasuk ini sepengetahuan saya Bapak dan Ibu, tapi ini boleh kita cross check nanti dengan buku-buku lain. Kemarin yang minta manasik umroh dengan saya tadi, itu juga bertanya kepada saya, ulun ini guru AS sekaligus hendak membadalkan umroh orang tua. Boleh tidak? Setahu saya dari hadis-hadis yang saya baca, tidak ada perintah badal umroh itu. Yang adalah badal haji untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, atau badal haji untuk orang tua kita, keluarga kita yang memang tidak memungkinkan dia untuk berangkat secara fisik ke tanah suci. Maka itu ada badal haji. Tetapi umroh itu tidak ada badal umroh. Coba cari hadisnya, ada enggak yang menyatakan badal umroh itu? Tapi kan kesempatan ini kita datang ke tanah suci belum tentu, kawanang 2-3 tahun sekali. Sayang, yaitu pemikiran kita. Cuma pertanyaannya, ada tidak dalil yang mencontohkan bahwa Nabi itu melaksanakan badal umroh? Tidak ada. Yang kedua, setahu saya dalam hadis-hadis Nabi itu ketika kita umroh itu, Nabi ketika berangkat umroh dari Madinah ke Makkah itu, berapa hari pun beliau berada di Makkah, umrohnya cuma sekali. Sementara Bapak Ibu kalau ikut travel umroh itu kan diberi jatah, kita ada bonus umroh selain umroh yang wajib. Wajib, artinya kita begitu sampai di Makkah kan kita umroh tadi. Lalu menginap kita di hotel. Besok atau lusanya lagi diajak lagi kita umroh. Nah, kalau kita mengikuti contoh Nabi tidak pernah melakukan umroh itu berkali-kali begitu datang. Sekali datang, sekali aja umroh. Kalau kita tadi terikat dengan dalil. Jadi karena Nabi kada pernah melakukan berkali-kali, ngapain kita ikut berkali-kali walaupun itu baik. Sesuatu yang baik itu belum tentu itu diterima dalam badan ibadah kalau tidak ada contoh dari Rasulullah. Nah, sekira kita pegang ke situ saja. Jadi saya bilang dengan yang 2 orang tadi, ya terserah buat nikah lagi nama dipakai. Kada pokok karena ulun orang Muhammadiyah, ulun harus ikut paham Muhammadiyah. Ya, alhamdulillah, saya bilang kan begitu.
Saya kan tidak mau jawab menekan harus begini begitu segala macam itu. Sampaikan aja ini begini terserah nak umpat yang mana begitu. Sekira itu Bapak dan Ibu terkait dengan masalah tayamum ya, masih ada yang lain nanti masalah bab haid dan sebagainya, kita lanjutkan kajian ini pada waktu-waktu dan kesempatan yang akan datang. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas salah dan khilaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.